Halo semuanya, bro, lebih enak nih ngobrolnya. Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama teman-teman di sana? Boleh banget dong. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Alfiana atau sering dipanggil Rifki dan Nama saya Muhammad Jalil Ramadan atau sering dipanggil Rama. Bisa dipanggil Rama. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sejarah pos Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan peran penting banget gitu. ya siapa sih di sini yang nggak kenal pos gitu? Tapi tahu nggak kalian sih, kalau misalkan layanan pos di Indonesia itu sudah ada sejak zaman kerajaan gitu. Bahkan udah ada di sejak zaman Majapahit gitu bro. Wih, Nah baru tahu gua, Bro. terus gini mak, kalau kita flashback nih ke masa lalu di zaman kerajaan Majapahit lah, lu tuh komunikasi kan buat antar wilayah masih bawa-bawa surat gitu. Ya, ya betul. Nah, biasanya Nah, si prajurit ini tuh bawa surat dari titah raja buat disebarin ke wilayah-wilayah lain gitu. Bahkan mereka tuh bawanya sampai bawa kuda, bahkan ada loh yang sampai mereka jalan kaki. Bayangin aja mereka jalan kaki puluhan kilometer buat nganterin surat titah raja doang. waktu dulu tuh. Iya, Ya sih zaman dulu belum ada WhatsApp kan soalnya. Nah, layanan pos modern baru mulai tahun 1746 saat Gubernur Jenderal VOC GW Baron van Inhofe mendirikan kantor pos pertama di Batavia. Gitu, Bro. nah, karena kan tujuan tuh sawat waktu itu untuk mengamankan surat-surat antar pegawai di POC. Jadi biasanya dulu tuh buat mengamankan berkas-berkas lah istilahnya di antara pegawai POC itu, jadi dibentuklah pos modern. Tapi dari situ layanan pos makin berkembang bro, dari ke Semarang, Surabaya, Bandung dan kota-kota lainnya. Bahkan zaman Belanda kita juga sudah punya telegraf dan telepon yang dikelola satu lembaga dengan pos. Nama lembaganya tuh PTT. Nah si PTT ini tuh kayak ngelola telegraf dan telepon di Indonesia gitu pada saat waktu zaman Belanda. Nah setelah di Indonesia merdeka, layanan pos juga makin penting bro, buat berperan penting nih buat kemerdekaan kita. Karena pada saat presiden penting pertama banget tuh ya. pas presiden pertama kita membanangi kalau kita merdeka, Ya. surat-surat proklamasi tuh disebarinya lewat kantor pos bro. Jadi saat berperan penting lah buat Indonesia tuh pos ini. Ya. Betul banget sih. Nah, kan pada tahun 1965 layanan pos tuh dipisahkan ya dari telekomunikasi dan berdirilah lembaga khusus bernama Perusahaan Negara Pos dan Giro waktu itu tuh, Bro. Nah, kemudian berubah lagi nih jadi PT Pos Indonesia pada tahun 1995 kalau nggak salah ya. Ya. Dan kalau nggak salah waktu itu juga mereka nggak cuma fokus di pengiriman surat bro, tapi mereka juga mulai jadi pengiriman transaksi uang lewat wesel, pengiriman barang, bahkan tempat pembayaran tagihan. Nah dulu awal-awal PT Pos berkembang, mereka tuh nyari inovasi lah supaya mereka gimana caranya bisa lebih berkembang biar nggak selalu berpatok pada satu apa ya istilah, satu masalah itulah. Jadi di sana PT Pos mulai menginovasi, mereka mulai pengiriman barang, bahkan pembayaran juga bisa lewat pos dulu. Kalau sekarang masih bisa gak, Bro, itu? Nah kalau sekarang masih, bahkan kita masuk ke era digital nih Ram. Di era digital ini otomatis semua pakai aplikasi online lah. Nah si PT Pos ini mulai berkembang lagi. Dari kan kalau dulu masih manual ya, kita mau ngirim barang harus nganter ke sana. Iya. Tapi kalau misalkan sekarang kita tinggal bisa nih email atau SMS, bahkan WhatsApp juga sekarang udah bisa. Nah dari sana lah PT Pos ini tuh mulai berkembang lagi. Apalagi sekarang kalau nggak salah tuh PT Pos udah mulai mencakup seluruh Indonesia gitu. Jadi fokuslah di sana. Iya. Ya bener sih, PT Pos tuh mulai bertransformasi nih ya.
mereka meluncurkan aplikasi yang bernama Pos Aja. Mungkin untuk warga Ulubian juga tahulah dan familiar dengan aplikasi Pos Aja. Nah, buat kirim barang Postpay. Nah, itu tuh kemarin tuh waktu KKB ada kan? Nah, ada tuh yang PT Pos Indonesia tuh mulai bertransformasi Ki. Mereka tuh meluncurkan aplikasi yang bernama Pos Aja. Mungkin buat warga Ulubian ya, kalian juga tahulah aplikasi Pos Aja. Nah, buat kirim barang dan Postpay. Kemarin tuh waktu PKKMB kan? Ya. Tahu gak? Ada yang kasih voucher tuh kan? Iya. Kalau yang udah punya Postpay dapat uang 50.000, 1.000 beda-beda lah. Nah, lu dapat gak? Enggak sih kebetulan, karena kemarin tuh baru tahu bro kalau misalkan Pos Indonesia tuh punya aplikasi Pos Aja, makanya belum rezeki aja lah. Sama sih, sama. Mungkin buat teman-teman nanti download aja ya Pos Aja. Nah kan tadi itu bisa transfer ya, itu tuh buat bisa transaksi keuangan digital lah. Iya. Bisa QRIS gak sih itu? Bisa ya. Nah, jangan salah sih, sekarang Pos Indonesia juga udah bermain penting sih di dunia e-commerce. Bahkan ya gak salah misalkan kamu nih bro beli barang, ya. Bisa tuh dikirim paketnya lewat PT Pos ini buat kirim barang ke rumah lu. Ya. Nah, ya dan bahkan mereka juga pakai teknologi tracking real time Ki. Biar kedetek ya. Sistem sortir otomatis. Bahkan mulai mengembangkan smart warehouse buat tingkatkan efisiensi gitu sih. Nah, karena ya balik lagi sekarang zaman udah modern. Iya. Ya bagaimanapun juga PT Pos harus berinovasi lah biar nggak tertinggal, apalagi persaingan sekarang bro. Dunia pengiriman barang kan tahu sendiri kan, banyak perusahaan-perusahaan apa ya? Kan ini PT Pos perusahaan milik negara kan ya, BUMN. BUMN ya. Sedangkan perusahaan jasa kirim gak cuman Pos aja tapi kan banyak juga lah gitu. Makanya PT Pos harus mulai berinovasi nih bagaimana caranya buat bisa bersaing di dunia pengiriman ini. Iyalah dia tuh tapi tentu aja Ki, transformasi ini nggak tanpa tantangan lah, nggak gampang gitu kan. Pos Indonesia juga harus bersaing dengan perusahaan swasta yang agresif dan serba cepat yang kayak tadi kita omongin tuh. Ya benar banget bro, tapi kan yang bikin optimis Pos nih karena PT Pos tuh kan yang tadi dibicarain nih. Kalau misalkan PT Pos ini adalah BUMN jadi milik negara lah, jadi si PT Pos ini itu punya jaringan yang lebih luas gitu, bahkan ke pelosok desa, terus aset besar banget buat masa depan. Intinya tuh PT Pos buat investasi negara Indonesia lah. Makanya PT Pos tuh benar-benar gimana caranya buat mengembangkan ide-ide teknologi dan ya gimana caranya kalau misalkan mereka tuh bisa bersaing gitu. Dan itu juga walaupun perusahaan swasta lebih agresif dan cepat, tapi mereka belum tentu punya jaringan seperti PT Pos Indonesia bro. Makanya kalian pakai Pos Aja biar kemana-mana cepat. Dan ini ya ke depan kita bisa berharap, dan kedepannya gini kita bisa berharap Pos Indonesia tuh terus adaptif. Mungkin juga bakal pakai drone, kendaraan listrik, atau bahkan robot buat kirim paket. Wah makin canggih nih. Karena kan drone di luar negeri udah ada tuh yang kirim paket pakai drone. Mereka mulai lebih efektif lah. Nah itu yang di luar negeri Pos Aja bukan? Bukan. Bukan. Iya. Tapi nggak tahu ya itu. Iya sih. Apa? Tapi ya kita harap kedepannya kalau misalkan PT Pos Indonesia layanannya tuh bisa lebih modern lagi, bisa lebih berkembang lah. Ya sih. Terutama di bidang pengiriman yang sekarang makin agresif persaingannya. Makin banyak tuh. Ya. Sekarang yang baru-baru muncul juga ada tuh. Nah, makanya di sini kita sebagai anak muda gitu, yang mungkin kedepannya bisa jadi penerus gitu buat di pelayanan pos. Apalagi kita kan logistician. Ya, logistik harus bisa menyebarkan paket-paket ke seluruh Indonesia. Iya. Nah, logistician tuh kan kita harus bisa memanage waktu, memanage apa lagi Ki? Mengatur rute, distribusi barang,
supply chain. Pokoknya nyari yang cepat tapi murah. Itu dia. Pokoknya yang lebih efektif lah gitu. Dan efisien, bro. Nah, kita lanjut ya. Jadi dulu sebelum ulang deh. Ulang. Langsung penutupan. Udah. Nah, jadi dari seperti yang kita obrolin lagi, dari yang awalnya dari kirim surat dari zaman kerajaan manual, lari-lari bawa kuda, bawa surat buat bintang raja. Jam-jam ya. Terus dari zaman VOC sampai sekarang zaman digital, layanan pos tuh masih tetap bertahan gitu dan makin berkembang, dan bisa dibilang layanan pos ini bisa jadi salah satu sejarah yang masih ada sampai sekarang gitu. Karena layanan pos ini tuh menjadi pedoman lah kalau misalkan jadi dari awalnya nganterin surat jalan kaki bawa kuda buat nganterin titah raja ke antar yang harus wilayah. jam-jam itu. Iya. Dari surat zaman Belanda sampai sekarang layanan pos makin berkembang. Itu tuh bisa jadi saksi lah kalau misalkan layanan pos itu tuh tetap bertahan di Indonesia. Walaupun ya nggak gampang juga gitu bertahannya, banyak lika-liku, tapi layanan pos ini tuh membuktikan lah kalau misalkan mereka tuh bisa beradaptasi dengan seiring zaman, ya berjalannya waktu lah ya, mengikuti zaman lah. Ya itu dia. Dan yang pastinya teknologi bukan musuh ya. Ya harus tapi jadi teman. Kan sekarang udah banyak tuh kayak yang apalah, kalau bisa diadaptasi dengan baik justru bisa bikin layanan pos makin relevan dan berguna. Jadi gunakan teknologi sebaik mungkin lah. Iya. Kita tuh jangan maksudnya tuh nolep. Ya jangan diperbudak sama teknologi lah, tapi harus memanfaatkan teknologi yang dengan baik. Kita yang harus memanfaatkan teknologi, jangan teknologi yang harus memanfaatkan kita. Iya. Jadi gitu aja mungkin teman-teman buat ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih sudah dengerin kita semua. Ada salam, bro. Gini ya, dia sih lagi ngunyah-ngunyah. Cakep. Terima kasih semuanya. Bye bye.